Shalom anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak di rumah hari ini? Miss harap anak-anak bersama dengan keluarga tetap dalam keadaan yang sehat dan juga anak-anak tetap semangat ya untuk belajar meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Nah anak-anak, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran kita, anak-anak jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu volume bangun ruang. Ya, jadi pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana mencari luas permukaan pada bangun ruang. Hari ini kita akan belajar bagaimana mencari volume pada bangun ruang. Nah, anak-anak, bangun ruang yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mencari volume pada prisma. Nah, ini adalah gambar prisma segitiga. Mengapa disebut prisma segitiga? Karena alasnya di bawah berbentuk segitiga. Bagaimana mencari volume pada prisma? Ya, mencari volume pada prisma kita menggunakan rumus V sama dengan LA atau luas alas dikali tinggi. Untuk V sendiri itu adalah volume prisma, LA adalah luas alas prisma, dan T adalah tinggi prisma. Nah, luas alas pada bangun prisma menyesuaikan bentuknya. Misalkan jika alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya menggunakan rumus luas alas segitiga. Jadi, ini adalah gambar prisma segitiga. Dan untuk mencari luas alasnya, kita menggunakan rumus luas alas segitiga ya. Supaya anak-anak paham, kita langsung lihat contohnya. Kita lihat contohnya ya anak-anak. Tentukan volume prisma di samping. Nah, ini adalah gambar prisma segitiga. Mengapa disebut prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, di sini sudah diketahui alasnya yaitu 75 cm dan tingginya yaitu 100 cm. Kemudian 40 cm ini adalah tinggi alasnya. Nah, untuk mencari volumenya, kita tuliskan rumusnya yaitu V sama dengan luas alas dikali tinggi. Nah, tadi Miss sudah sampaikan bahwa alasnya berbentuk segitiga, maka untuk mencari luas alasnya kita gunakan rumus mencari luas alas pada segitiga yaitu 1/2 dikali alas kali tinggi segitiga, kemudian dikali tinggi pada prisma yaitu 100 ya. Kita masukkan nilainya 1/2 dikali alasnya tadi yaitu 75, kemudian tinggi pada segitiga atau tinggi alasnya yaitu 40 cm. Kemudian kita tuliskan tinggi pada prisma yaitu 100 cm. Nah, anak-anak, di sini 40 bisa dibagi dengan 2 ya. 40 bagi 2 hasilnya adalah 20. Jadi kita tuliskan 75 dikali 20 dikali 100. 100 adalah tinggi pada prisma. Nah, kalau kita kalikan hasilnya menjadi 150.000 cm3. Paham ya anak-anak? Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Diketahui sebuah prisma dengan alas berbentuk persegi. Panjang sisi persegi 5 cm, sedangkan tinggi prisma 14 cm. Berapa cm kubik volume prisma? Nah, jadi prisma ini alasnya berbentuk persegi ya. Jadi untuk mencari luas alasnya nanti kita gunakan rumus mencari luas alas pada persegi ya anak-anak. Nah, kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu. V sama dengan L dikali T. Nah, mencari luas alas persegi yaitu sisi kali sisi. Ya, jadi
S kali S, kemudian dikali tinggi prisma, gitu ya. Kita masukkan nilainya. Sisi panjang sisi tadi sudah diketahui ya, yaitu 5 cm. Jadi kita masukkan nilainya. 5 dikali 5, kemudian tinggi prisma yaitu 14. Nah, kita kalikan 5 kali 5 hasilnya adalah 25, kemudian dikali 14, maka hasilnya yaitu 350 cm3. Jadi, volume pada prisma yang alasnya berbentuk persegi yaitu 350 cm3. Paham ya anak-anak? Ya, jadi Miss ulangi. Kalau alasnya berbentuk persegi, maka kita gunakan rumus mencari luas alas persegi. Kalau alasnya berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus mencari luas alas segitiga ya. Sekarang kita masuk di bangun ruang yang kedua, yaitu tabung. Kita akan mencari volumenya ya anak-anak. Nah, ini adalah gambar tabung, dan untuk rumusnya kita gunakan rumus V sama dengan LA dikali T, karena alasnya di bawah berbentuk lingkaran, maka kita gunakan rumus lingkarannya. Mencari luas alas lingkaran digunakan rumus PR pangkat 2, kemudian dikali tinggi pada tabungnya. Diulang, karena lingkaran alasnya di bawah berbentuk lingkaran, maka kita gunakan rumus mencari luas pada lingkaran, yaitu PR pangkat 2, di mana V sendiri adalah volume tabung, LA adalah luas alas tabung, T adalah tinggi tabung, dan R adalah panjang jari-jari. Kita lihat contohnya ya, supaya anak-anak mudah memahaminya. Tentukan volume gambar berikut. Nah, jadi ini adalah gambar tabung dengan jari-jari 14 cm dan tinggi tabung 20 cm. Nah, kita akan menentukan volumenya. Kita gunakan rumus V sama dengan PR pangkat 2 dikali T. Jadi rumusnya yaitu PR pangkat 2 dikali T. Kita gunakan Pi 22 per 7 dikali R-nya sudah diketahui atau jari-jarinya 14. Pangkat 2 berarti R-nya 2 kali ya. 14 kali 14, kemudian dikali tinggi pada tabung tadi sudah diketahui, yaitu 20. Nah, sekarang kita bisa sederhanakan ya anak-anak. Jadi 14 ini bisa dibagi dengan 7. Hasilnya adalah 22 dikali 2. 14 tadi bagi 7 hasilnya adalah 2. Jadi kita tuliskan 22 kali 2 kali 14 kali 20. Hasilnya adalah 2. Lihat contoh berikutnya. Bagaimana kalau volumenya sudah diketahui dan yang ditanyakan adalah jari-jarinya? Nah, jadi soalnya di sini sebuah tabung mempunyai volume 5.652 cm3. Berapa centimeter jari-jari tabung jika tingginya 18 cm? Kita langsung tuliskan rumusnya ya anak-anak. Jadi rumus untuk mencari volume kita tuliskan V sama dengan PR pangkat 2 dikali T. Karena volumenya tadi sudah diketahui, maka kita masukkan nilainya ya. V-nya sama dengan 5.652, kemudian kita tulis PR pangkat 2 dan tingginya sudah diketahui ya, yaitu 18. Selanjutnya 5.652 kita bagi dengan 18 ya. Karena di sini tanda kali pindah ruas berarti berubah menjadi tanda bagi ya. Jadi 5.652 kita bagi dengan 18 karena
Di sini tadi tanda kali, pindah ruas, berarti berubah tandanya menjadi tanda bagi. Kita bagi di sini, dan di sini kita tinggal tuliskan PR pangkat 2. 5.652 dibagi 18 hasilnya adalah 314. Sama dengan PR pangkat 2. 314 sama dengan P-nya kita ganti dengan 3,14 kali R pangkat 2. Nah, 314 kita bagi dengan 3,14 sama dengan R pangkat 2. 314 dibagi 3,14 hasilnya adalah 100. 100 sama dengan R pangkat 2. R pangkat 2 sama dengan 100. Bisa kita tukar ya, R pangkat 2 sama dengan 100. Nah, R-nya sama dengan pangkat 2-nya hilang, berarti kita ubah dalam bentuk akar. Sama dengan akar 100. Akar 100 itu sama dengan berapa anak-anak? Ya, akar 100 sama dengan 10. Jadi, jari-jarinya sudah kita dapatkan, yaitu 10 cm. Bagaimana? Bisa ya anak-anak? Oke, kalau anak-anak sudah bisa atau sudah paham, kita lanjut. Bangun ruang yang berikut, yaitu limas. Anak-anak masih ingat ya bagaimana bentuk limas? Ya, gambar limas seperti yang ada di depannya, yang ada di slide ini. Nah, rumus untuk mencari volume pada limas, kita gunakan rumus V sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi, di mana V sendiri adalah volume limas, LA sama dengan luas alas limas, dan T adalah tinggi limas. Nah, luas alas pada bangun limas menyesuaikan bentuknya. Misalkan jika alasnya berbentuk persegi, maka luas alasnya menggunakan rumus persegi. Kita lihat contohnya ya, supaya anak-anak paham. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya. Tentukan volume limas berikut jika tingginya 10 cm. Nah, anak-anak, ini adalah limas persegi. Mengapa disebut limas persegi? Karena alasnya di bawah berbentuk persegi. Nah, sekarang kita akan mencari volumenya, maka kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu ya. Rumusnya yaitu V sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, untuk mencari luas alasnya, kita perhatikan alasnya berbentuk persegi ya. Sudah sampaikan tadi bahwa alasnya berbentuk persegi, maka untuk mencari luas alasnya kita gunakan rumus mencari luas alas pada persegi. Anak-anak masih ingat? Ya, rumus untuk mencari luas alas pada persegi yaitu sisi kali sisi. Nah, sekarang kita tuliskan 1/3 dikali sisi, kemudian dikali tinggi pada limas. Sekarang kita masukkan nilainya. Panjang sisinya yaitu 9 cm, maka nilai S ini kita ganti dengan 9. Jadi 1/3 dikali 9 dikali 9 dikali 10. Nah, anak-anak, 9 ini bisa kita bagi dengan 3 ya. 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Jadi bisa kita tuliskan menjadi 1 kali 3 dikali 9 dikali 10. Itu berapa anak-anak? Ya, jadi 1 kali 3, 3 kali 9, 27. 27 kali 10 hasilnya berapa? Ya, 27 kali 10 sama dengan 270 cm kubik. Jadi, volume limas yang ada pada gambar di samping yaitu 270 cm kubik. Bagaimana anak-anak? Bisa ya? Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Tentukan volume limas berikut jika tingginya 10 cm ya. Dengan tinggi yang sama tapi bentuk yang berbeda ya. Limas
Ini namanya 5 segitiga. Disebut 5 segitiga karena alasnya di bawah berbentuk segitiga. Kalau tadi disebut 5 persegi karena alasnya berbentuk persegi. Nah, ini adalah 5 segitiga karena alasnya berbentuk segitiga. Nah, untuk mencari volumenya, maka kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu ya, yaitu V sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, untuk luas alasnya nanti, maka kita gunakan rumus mencari luas alas pada segitiga ya. Anak-anak masih ingat ya rumus mencari luas pada segitiga? Ya, rumus untuk mencari luas alas pada segitiga yaitu 1/2 dikali alas kali tinggi. Nah, kita tuliskan ya. 1/3 dikali 1/2 dikali alas kali tinggi segitiga, kemudian dikali tinggi pada 5 yaitu 10. Kita masukkan nilainya. 1/3 dikali 1/2 alas pada segitiga yaitu 6, kemudian tingginya yaitu 8, kemudian dikali 10. Jadi ini bisa kita sederhanakan ya anak-anak. 1/2 dikali dengan 6, hasilnya berapa anak-anak? Ya, 1/2 dikali 6 itu sama dengan 3, atau 1 kali 6, 6 bagi 2, 3 ya. Jadi kita tuliskan 1/3 dikali 3 dikali 8 dikali 10. 3 kali 8 itu berapa? Ya, 3 kali 8 itu sama dengan 24. Jadi kita tuliskan dulu 1/3 dikali 24 dikali tinggi pada 5 yaitu 10. Nah, anak-anak, 1 kali 24 ini bagi 3 itu berapa? Ya, 24 bagi 3 itu sama dengan 8. Nah, 8 dikali tinggi pada 5, 10. 8 kali 10 berapa anak-anak? Ya, 8 dikali 10 itu sama dengan 80 cm persegi. Jadi, volume limas yang ada pada gambar di samping yaitu 80 cm kubik. Bagaimana? Sudah paham ya anak-anak? Anak-anak sudah bisa mencari volume limas baik itu persegi dan juga segitiga ya. Oke, kalau anak-anak sudah paham, silahkan kerjakan tugasnya ya. Tugas yang pertama, sebuah prisma segitiga panjang alasnya 18 cm dan tingginya 15 cm. Jika tinggi prisma 26 cm, maka hitunglah volume prisma tersebut. Yang kedua, sebuah tabung mempunyai volume 12.660,48 cm kubik. Berapa cm jari-jari tabung jika tingginya 28 cm? Nomor 3, diketahui sebuah limas memiliki alas berbentuk segitiga dengan panjang 12 cm dan tingginya 16 cm. Jika tinggi limas 21 cm, maka hitunglah volume limas tersebut. Oke anak-anak, bisa ya untuk mengerjakan soal ini. Semuanya sudah Miss jelaskan di video pembelajaran. Anak-anak tinggal mempelajarinya dan Miss harap anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Miss berikan ini ya. Oke anak-anak, materi kita hari ini sampai di sini. Anak-anak di rumah tetap semangat untuk belajar ya. Tetap menjaga kesehatan dan juga terus berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.